Halo semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Regina Rumsori, NPM 12114212010162, kelas C. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi kriteria nilai mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem persepsi sensori. Persepsi sensori adalah proses memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan yang membutuhkan fungsi organ utuh dan rasa, jalur saraf, dan otak. Cara kerja persepsi sensori. Cara kerja sensori dimulai dari penerimaan stimulus oleh indera, dan indera kita mendapatkan rangsangan dari luar yang meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan perabaan. Sedangkan organ reseptornya adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan ujung saraf kulit. Sedangkan rangsangan dari dalam yaitu rangsangan ujung saraf tepi dari kulit kita dan jaringan tubuh. Rangsangan yang diterima seseorang dipengaruhi oleh kesadaran seseorang yang dapat mempengaruhi organ-organ lain. Sistem persepsi sensori. Sistem tubuh ini terdiri dari 3 komponen penting, yaitu reseptor sensori, jalur saraf, dan bagian otak yang terlibat dalam persepsi sensori. Ada 5 macam sistem sensori, yaitu yang pertama sistem penglihatan. Mata. Mata dilindungi oleh kotoran dan benda asing oleh alis, bulu mata, dan kelopak mata. Konjuktiva adalah suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata atau konjuktiva palbera, kecuali darah pupil. Konjuktiva palbera meliputi ke dalam dan menyatu dengan konjuktiva bulbar, membentuk kantung yang disebut sakus konjuktiva. Bagian-bagian mata. Bola mata. Bola mata disusun oleh 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Lapisan yang terluar yang kencang atau sklera tampak putih gelap dan ada yang bening, yaitu pada bagian iris dan pupil yang membentuk kornea. Lapisan tengah yaitu koroid mengandung pembuluh-pembuluh darah yang arteriolnya masuk ke dalam badan siliar yang menempel pada ligamen suspensori dan iris. Lapisan terdalam adalah retina yang tidak mempunyai bagian interior, mengandung reseptor cahaya atau fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Iris dan lensa. Iris adalah berwarna, membran berbentuk cairan atau bundar, mengandung dilator involunter dan otot-otot sphincter yang mengatur ukuran pupil. Pupil adalah ruangan di tengah-tengah iris. Ukuran pupil bervariasi dalam merespon intensitas cahaya dan memfokuskan objek atau akomodasi. Untuk memperjelas penglihatan, pupil mengecil jika cahaya terang atau untuk penglihatan dekat. Kedua, sistem pendengaran. Telinga. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan.
Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari auricula, meatus, acousticus externus, canalis auditorius externus, dan membran timpani. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari tuba auditorius atau eustachius dan tuba pendengaran atau malleus incus dan stapes. Telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea dan organ korti. 3. Sistem penciuman. Hidung. Hidung merupakan indera penciuman yang mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epithelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau, karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau smell receptors. Receptors ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh receptors, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfaktori. Struktur hidung. Struktur hidung luar terdiri atas 3 bagian, yaitu kubah tulang letaknya paling atas dan bagian hidung yang tidak bisa digerakkan. Kubah kartilago atau tulang rawan letaknya di bawah kubah tulang dan bagian hidung yang bisa sedikit digerakkan. Lobulus hidung letaknya paling bawah dan bagian hidung yang paling mudah digerakkan. 4. Sistem perasa. Lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Struktur lidah. Kuncup pengecap yang sensitif terhadap rasa manis terletak di ujung lidah. Substansi asam dirasakan di bagian samping lidah. Substansi pahit akan menstimulasi kuncup pengecap di bagian belakang lidah. 5. Sistem peraba. Kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luar. Luas kulit orang dewasa 1,5 mil 2 dengan berat 15% berat badan. Struktur kulit. Kulit yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, bibir, dan peprotium. Kulit yang tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan telapak tangan orang dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada muka. Kulit yang lembut terdapat pada leher dan badan. Dan kulit yang berambut kasar terdapat pada kepala. Fungsi kulit secara umum sebagai proteksi, pengontrol atau pengatur suhu, proses hilangnya panas dari tubuh, sensibilitas, keseimbangan air. Penyakit pada sistem persepsi sensori. Gangguan atau kelainan dan penyakit yang terdapat pada sistem persepsi sensori pada dasarnya dapat terjadi sebagaimana pada sistem organ lain. Secara umum, ada yang membagi jenis kelainan umum itu menjadi 5 macam. Di antaranya 1. Kelainan karena faktor genetik atau keturunan. 2. Kelainan karena trauma atau cedera. 3. Kelainan karena proses infeksi atau peradangan. 4. Kelainan karena gangguan metabolisme dan degenerasi. Dan yang kelima, kelainan neoplasma atau tumor.
itulah hasil dari presentasi saya. Saya rasa masih banyak kekurangan dari hasil tugas saya ini, tapi saya berharap teman-teman bisa mengerti, dan apabila teman-teman belum mengerti, bisa kembali membuka video saya ini.